Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Widwardan, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari jurusan Teknik Informatika kelas TI 21C4. Di sini saya akan menjelaskan tentang program studi yang saya jalani saat ini, yaitu Teknik Informatika. Berikut penjelasannya. Apa sih sebenarnya Teknik Informatika itu? Teknik Informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari teknologi komputer, meliputi analisis matematis pengembangan, pengujian, evaluasi perangkat lunak atau software, sistem operasi, dan kerja komputer. Di era modern ini, informasi teknologi atau IT sudah menjadi kebutuhan utama. Lulusan teknik informatika dapat mengoperasikan teknologi komputer dalam kehidupan, bahkan menciptakan teknologi baru. Apalagi di mana semua orang tidak boleh melakukan kegiatan secara offline seperti saat ini. Secara khusus, mahasiswa teknik informatika akan mempelajari fungsi-fungsi dan struktur instruksi dalam bahasa pemrograman untuk diaplikasikan pada komputer. Mata kuliah dalam jurusan teknik informatika akan fokus pada pemrograman, teknologi jaringan komputer, dan pengembangan perangkat lunak. Mata kuliah itu diantaranya sistem informasi, logika informatika, strategi algoritma, rekayasa perangkat lunak, artificial intelligence atau AI, dan pemrograman internet. Mengapa kalian harus memilih teknik informatika? Yang pertama, kebutuhan industri meningkat. Dalam bisnis profesional mulai skala menengah pun, bidang IT dibutuhkan dan sangat krusial kehadirannya. Bahkan untuk perusahaan yang berskala besar, tim IT menjadi salah satu tulang punggung utama yang menyokong keberhasilan bisnis tersebut, mengingat sekarang seluruh data telah bertransformasi ke dalam bentuk digital. Yang kedua, peluang pekerja independen sangat tinggi. Kamu juga bisa mendirikan software house sampai startup sekalipun. Bahkan, kamu juga bisa menjadi salah satu jenis pekerja yang tengah marak saat ini, terutama di luar negeri, yakni menjadi seorang digital nomad. Ketiga, ketertarikan terhadap dunia informatika. Peminat teknik informatika didasari oleh ketertarikan terhadap dunia game yang disajikan dalam bentuk aplikasi. Rasa ketertarikan untuk bermain tersebut kemudian merangsangmu untuk berpikir bagaimana menciptakan permainan, tidak lagi menjadi sebagai user. Apa saja pertimbangan kalian untuk masuk ke teknik informatika? Yang pertama, apa yang menjadi tujuanmu? Lebih baik jika kamu pun dari awal juga mencari tahu banyak tentang bagaimana kehidupan di teknik informatika. Berikut peluang apa yang bisa kamu dapat setelah lulus. Paling tidak, dengan demikian kamu pun akan memiliki rasa bertanggung jawab yang lebih besar untuk menyelesaikan studi. Kedua, sesuaikan dengan minat dan bakatmu. Cara paling mudah untuk melihat apakah kira-kira kamu akan cocok atau tidak dengan jurusan ini adalah dengan meninjau kembali mata kuliah apa yang disajikan. Dari sini, kamu bisa mulai memiliki gambaran apa saja yang nantinya akan menjadi rekananmu sehari-hari. Ketiga, apakah kamu bertahan di teknik informatika? Bagaimanapun, hal ini tidak dapat dipisahkan dari karaktermu sebagai seorang individu. Banyaklah mencari informasi mengenai jurusan teknik informatika dari kakak angkatan, alumni, atau bahkan teman yang kamu temui di media sosial. Persiapkan dengan matang dirimu, termasuk untuk urusan mental. Pasalnya, tidak sedikit mahasiswa yang kemudian mundur di tengah jalan karena terlambat menyadari bahwa diri tidak sesuai berada di lingkungan yang demikian. Prospek kerja apa aja yang kalian dapatkan setelah lulus nanti? Yaitu ada banyak sekali. Yaitu ada karyawan IT, programmer, sistem analis, engineer, konsultan, bisnis, menjalankan bisnis startup, menjadi digital nomad, dan menjadi dosen pengajar. Yang pertama ada karyawan IT. Seorang karyawan IT sendiri yaitu seorang teknisi yang memiliki tanggung jawab untuk instalasi, evaluasi, dan peningkatan terhadap tiga objek utama yaitu komputer, software, dan pengembangan sistem jaringan atau network system. Yang kedua, programmer. Tugasmu adalah membuat sebuah program tertentu. Seperti contoh, bila berada di tim IT perbankan, kamu akan diminta untuk mengembangkan sistem core banking yang sesuai dengan SOP instansi. Pembuatan program ini pun biasanya kerap disebut proyek dan dibagi atas beberapa tahap sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketiga, sistem analis. Profesi ini akan membantu kamu untuk melakukan analisis dan perancangan alias desain terhadap sebuah sistem. Saja, sistem yang dimaksud di sini tidak lain merupakan sistem berhubungan dengan perangkat lunak, jaringan komputer, dan hal-hal yang berkaitan secara teknis lainnya. Yang keempat, ada engineer.
Lulusan teknik informatika juga biasanya dipercaya untuk jadi network administrator, database engineer, software engineer, hingga web designer. Yang kelima, konsultan. Perusahaan akan memanfaatkan jasamu sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil langkah strategis dalam kaitannya terhadap pengembangan sistem IT. Pemahaman yang kamu butuhkan pun sangat luas dan mendalam, tapi besarnya keuntungan yang akan diperoleh pun sebanding. Yang keenam, bisnis startup. Bila ingin setingkat lebih maju, kamu bisa memulai membangun startup. Mulailah bersama dengan orang-orang senior kamu yang berkompeten dan dapat dipercaya. Dengan bekerja seperti ini, kamu tidak hanya memberikan keuntungan bagi diri sendiri, tapi juga membuka lapangan kerja bagi orang lain. Yang ketujuh, digital nomad. Pada dasarnya, mereka dapat bekerja dimanapun selagi terhubung dengan internet. Melihat tingginya peluang seorang programmer untuk bekerja secara independen maupun remote di masa kini, kamu pun bisa menjadi salah satunya. Kamu bahkan bisa bekerja dari tempat tidur, pinggir pantai, tepian kolam di villa mewah, atau bahkan di kawasan hutan dengan asri selagi berbekal laptop dan internet. Kedelapan, dosen pengajar. Kalau kamu mau berkiprah di dunia pendidikan, menjadi dosen teknik informatika bisa jadi pilihan tepat. Namun, paling tidak kamu harus menempuh tingkat pendidikan lagi untuk mendapat gelar master alias S2, sehingga bisa lolos sebagai syarat utama jadi tenaga pengajar untuk tingkat perguruan tinggi ini. Apa saja kelebihan dari teknik informatika itu? Yang pertama, peluang kerja yang luas apalagi sejak revolusi industri 4.0 dimulai, di mana semakin banyak perusahaan mengembangkan bisnis secara digital dan memerlukan banyak lulusan teknik informatika. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk merancang atau membuat website sendiri sekaligus mengelolanya. Selain bisa dijadikan bekal mendirikan bisnis, juga bisa menjadi web spesialis di berbagai perusahaan. Ketiga, selalu update atau bisa mengikuti perkembangan teknologi karena memang berhubungan erat dengan teknologi itu sendiri. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk membuat atau merancang perangkat lunak atau software sendiri, bisa untuk kebutuhan pribadi maupun menjadi pengembang perangkat lunak profesional. Apa saja kekurangan teknik informatika itu? Yang pertama, kalian harus pintar matematika untuk bisa dengan mudah memahami struktur bahasa pemrograman. Yang kedua, memiliki tuntutan untuk selalu update dengan perkembangan zaman, sehingga sering merasa selalu dikejar oleh waktu. Yang ketiga, harus kuat menghadapi persaingan, sebab teknik informatika atau TI jadi jurusan favorit yang jumlah pesertanya selalu tinggi, sehingga harus punya bakat prestasi akademik dan non akademik mumpuni untuk bisa lolos seleksi. Berikut ini adalah video tentang peresmian gerakan akselerasi digital 15 Desember 2021 yang lalu yang diresmikan secara resmi oleh Presiden Jokowi. Berikut adalah videonya. Ini adalah gerakan kolaboratif melibatkan banyak unsur yang tujuan utamanya adalah membawa misi percepatan. Kita tahu ekonomi digital itu fakta masa kini dan terutama masa depan, dan karenanya kita merasa perlu ada satu misi percepatan untuk membekali anak-anak muda Indonesia dengan skill dan juga wawasan digital yang akan mempersiapkan mereka untuk bisa kompetitif di ekonomi digital, terutama menuju ke 2045. Ini adalah pernyataan dari Mbak Najwa Shihab, dan yang selanjutnya adalah pernyataan dari Pak Nadiem Makarim di peresmian gerakan akselerasi digital yang diresmikan oleh Presiden Jokowi 15 Desember 2021 yang lalu. Ikut videonya. Buat saya adalah ini ke suatu keniscayaan ya, kita tidak ada cukup banyak pekerjaan untuk menampung semua lulusan universitas kita yang begitu banyak, 2 juta lulusan universitas. Mau tidak mau kita harus membuat sistem pendidikan di mana kewirausahaan itu menjadi opsi yang valid gitu untuk mereka, untuk menciptakan lahan pekerjaan, untuk bekerja untuk dirinya sendiri. Kalau itu tidak terjadi, kita tidak akan mungkin bisa mencapai full employment daripada lulusan kita. Jadi buat saya harapannya adalah ini akan mengekspos mahasiswa kita kepada dunia entrepreneurship dan entrepreneurship di era digital. Nah, itu adalah contoh pernyataan dari Pak Nadiem Makarim di peresmian gerakan akselerasi digital yang diresmikan Presiden Jokowi 15 Desember 2021 yang lalu.
Sekian dari saya, Widwardan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.